Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Olga Evira. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pasar modal syariah, yaitu tugas mereview revisi saham luar negeri dengan prospek cerah. Yang pertama ada Amazon dengan kode saham AMZN. Amazon adalah perusahaan multinasional teknologi, perusahaan Amerika yang berfokus pada e-niaga, komputasi awan, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Jeff Bezos mendirikan Amazon dari garasinya di Washington pada 5 Juli 1994. CEO saat ini Andy Jassy. Saham Amazon pertama kali diperjualbelikan secara terbuka pada 15 Mei tahun 1997 dengan harga saham perdana yaitu sekitar $18 Amerika Serikat per saham. Harga saham saat ini yaitu sekitar $102,05 Amerika Serikat, naik 29,10%. Dilihat dari grafik 5 tahun ke belakang, dalam rentang waktu Maret 2020 sampai sekitar April 2022, saham Amazon melonjak lebih tinggi dikarenakan permintaan untuk layanan raksasa e-niaga meningkat tajam selama pandemi virus corona. Amazon menghasilkan keuntungan besar bagi para pemegang sahamnya pada tahun 2020. Seiring dengan kemajuan teknologi, prediksi saya mengenai saham Amazon di masa yang akan datang akan terus mengalami peningkatan. Sebab di era digitalisasi yang sekarang ini, hampir di semua bidang dilakukan dengan bantuan teknologi canggih, serta dengan akses internet. Menurut prediksi saya, Amazon memiliki prospek yang cerah jika kita ingin menanam saham di sana. Namun itu pun jika Amazon mampu bersaing dengan pesaingnya seperti Walmart dan sebagainya. Yang kedua ada Berkshire Hathaway dengan kode saham BRKA atau BRKB. Berkshire Hathaway adalah perusahaan konglomerasi yang bermarkas di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat. Perusahaannya bergerak di bidang asuransi properti dan jiwa, didirikan pada tahun 1839. CEO saat ini Warren Buffett. Saham Berkshire Hathaway pertama kali diperjualbelikan pada 23 Oktober 2006 dengan harga saham perdana di atas $100.000 per lembar. Harga saham saat ini $503,400, naik 72,04%. Dilihat dari grafik saham 5 tahun ke belakang, saham Berkshire Hathaway melonjak tinggi pada tahun 2022 akibat dari pandemi. Laba BNSF melonjak 34% menjadi $1,52 miliar karena permintaan membengkak untuk produk bangunan serta penjualan kendaraan tumbuh sekitar 30% di dealer Berkshire Hathaway Automotive. Prediksi saya mengenai saham Berkshire Hathaway di masa yang akan datang akan cenderung stabil meningkat walaupun tidak meningkat secara signifikan seperti di tahun 2022. Namun hingga sekarang saham Berkshire Hathaway berada di posisi yang aman dan mengalami kenaikan yang positif. Yang ketiga ada Pinterest dengan kode saham PINS. Pinterest adalah perusahaan teknologi dan komunikasi yang beroperasi melalui internet. Pinterest mengoperasikan sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna menemukan informasi di internet dengan memanfaatkan gambar, video, dan GIF. Didirikan oleh 3 sekawan, Ben Silbermann, Paul Skinner, dan Evan Sharp, yang dicetuskan tahun 2009. CEO saat ini Bill Ready. Saham Pinterest diperjualbelikan pertama kali pada tahun 2019 dengan harga saham perdana yaitu $23,75 Amerika Serikat per saham. Berdasarkan dari grafik 5 tahun ke belakang, saham Pinterest mengalami peningkatan sekitar tahun 2021 dan cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2023 saat ini. Prediksi saya, saham Pinterest akan terus mengalami penurunan jangka panjang jika pasar periklanan digital yang terus berubah seiring berjalannya waktu, dan jika Pinterest tidak dapat bersaing dengan media sosial lainnya. Sehingga menurut saya saat ini Pinterest belum memiliki prospek yang cerah jika ingin menanam modal di sana. Yang keempat ada Walt Disney dengan kode saham DIS. Merupakan perusahaan hiburan terkemuka di dunia, didirikan oleh Walt Disney sejak 16 Oktober 1923, bergerak di bidang industri dan hiburan. CEO saat ini Bob Iger. Saham Walt Disney diperjualbelikan secara terbuka pertama kali pada Mei 1991 dengan harga saham perdana sekitar $10 per saham. Dilihat dari grafik yang ada, 5 tahun belakangan,
Harga saham melonjak tinggi pada tahun 2021, tepatnya pada 21 Maret 2021, harga saham sebesar 197,16 dolar. Prediksi saya, harga saham Walt Disney akan terus mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi yang juga akan terus memajukan industri perfilman dan hiburan di Walt Disney. Sehingga menurut saya, Walt Disney memiliki prospek yang cerah jika kita ingin menanamkan modal di sana. Yang kelima ada Shopify dengan kode saham SHOP. Shopify adalah perusahaan perdagangan elektronik Kanada yang berkantor pusat di Ottawa, Ontario, dan mengembangkan perangkat lunak untuk toko daring dan sistem kasir retail didirikan tahun 2006. Pendirinya bernama Tobias Lutke. Saham Shopify pertama kali diperjualbelikan secara terbuka kepada publik pada 20 Mei 2015 dengan harga saham perdana $17. Berdasarkan grafik yang ada, 5 tahun belakangan, harga saham tertinggi tahun 2021 sekitar $169,06 dan mengalami penurunan hingga saat ini yaitu menjadi $48,45. Walaupun mengalami penurunan yang drastis, tetapi harga saham cenderung stabil dan positif naik. Tetapi menurut prediksi pribadi saya, Shopify ini kurang memiliki prospek yang cerah jika ingin menanamkan modal di sana. Yang keenam ada Tesla dengan kode saham TSLA, merupakan sebuah perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Martin Eberhard, Mark Tarpenning, J.B. Straubel, dan Ian Wright, serta berbasis di Palo Alto, California. Didirikan pada 1 Juli 2003 dengan CEO-nya Elon Musk. Saham Tesla pertama kali diperjualbelikan secara terbuka kepada publik tahun 2010 dengan harga saham perdana $17 per saham. Berdasarkan grafik tersebut, harga saham Tesla melonjak pada tahun 2021 sekitar $407,36. Diperkirakan saham Tesla akan terus mengalami grafik peningkatan yang stabil. Lonjakan saham Tesla terdorong oleh meningkatnya minat investor terhadap saham teknologi dan sinyal permintaan kendaraan listrik yang semakin meningkat. Oleh karena itu, menurut prediksi pribadi saya, saham Tesla memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang jika ingin menanamkan modal di sana. Yang ketujuh ada Apple dengan kode saham AAPL, merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Didirikan oleh Steve Jobs pada 1 April 1976. CEO saat ini yaitu Tim Cook. Produknya berupa iPhone, iPad, dan sebagainya. Saham Apple pertama kali diperjualbelikan secara terbuka kepada publik pada 12 Desember 1980 dengan harga saham perdana $22 per saham. Dilihat dari data 5 tahun ke belakang, pada tahun 2021, saham Apple melonjak tinggi yaitu sekitar $179,45. Hingga 2023 saat ini pun, grafik saham Apple terlihat masih stabil dan cenderung meningkat. Capaian tersebut sudah melonjak 200% sejak COVID-19 menyerang. Apple telah menjadi primadona bagi investor seiring dengan popularitas produknya. Prediksinya, di masa yang akan datang, Apple akan terus memiliki tingkat grafik saham yang stabil jika mempertahankan pertumbuhan penjualan yang stabil pula. Menurut prediksi pribadi saya, saham Apple memiliki prospek yang sangat cerah di masa yang akan datang, sehingga sangat bagus jika ingin menanamkan modal di saham Apple. Yang kedelapan ada Alphabet dengan kode saham GOOGL, merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berfokus pada penyediaan barang dan layanan untuk internet, termasuk pemrosesan awan, perangkat lunak, perangkat keras, dan teknologi periklanan online. Alphabet ialah perusahaan holding bentukan Google, didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin. Saham Alphabet diperjualbelikan secara terbuka kepada publik pada 19 Agustus 2004 dengan harga saham perdana yaitu $85 per saham. Berdasarkan grafik tersebut, dilihat dari data 5 tahun belakangan, saham Alphabet pada 18 November 2021, saham tersebut mencapai level tertinggi sepanjang masa yaitu di $149,84 Amerika Serikat.
Prediksi saya mengenai saham Alphabet di masa yang akan datang kemungkinan akan cenderung stabil meningkat. Sebab selama bertahun-tahun Google telah menguasai internet. Pasar periklanan online juga didominasi oleh Google, dan pangsa pasar ini diperkirakan akan terus meningkat sehingga memiliki prospek yang cerah jika ingin menanamkan modal di saham Alphabet. Yang kesembilan ada McDonald's Corporation dengan kode saham MCD, merupakan perusahaan makanan cepat saji Amerika yang didirikan pada tahun 1940 sebagai restoran yang dioperasikan oleh Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Pendirinya Ray Kroc. Berdasarkan grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa selama 5 tahun ke belakang, saham McD mengalami pelonjakan harga saham, yaitu harga saham berada di level tertinggi sekitar 257,58 dolar Amerika Serikat. Saham McD telah berfluktuasi secara signifikan sehingga dapat diprediksikan akan terus meningkat stabil, sebab merek dan posisi kepemimpinannya yang kuat dalam industri restoran layanan cepat saji dan fokus untuk memberi pelanggan pelayanan premium. Berdasarkan hal tersebut, dapat diperkirakan bahwa saham McD memiliki prospek yang cerah untuk ditanamkan modal. Kemudian yang ke-10 ada Walmart, merupakan perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang pengoperasian jaringan department store. Perusahaan yang didirikan pada 31 Oktober 1962 oleh Sam Walton, saham Walmart pertama kali diperjualbelikan secara terbuka kepada publik sejak 1972 dengan harga saham perdana yaitu 16,5 dolar Amerika Serikat per saham. Berdasarkan grafik harga saham Walmart 5 tahun ke belakang, grafik tersebut menunjukkan pergerakan yang cenderung meningkat dan positif. Prediksi saya di masa yang akan datang, saham Walmart akan memiliki prospek yang cerah untuk berinvestasi di sana, sebab pertumbuhan penjualan di bagian bahan makanan sehari-hari dan pakaian di Walmart terus meningkat. Berdasarkan berita dalam telekonferensi dengan awak media hari Kamis pagi, Mark Schiller selaku kepala bisnis e-commerce dalam Walmart Amerika Serikat mengatakan bahwa berbagai brand kini lebih tertarik berjualan di walmart.com karena situsnya lebih mudah digunakan oleh para pembeli dan sudah disesuaikan. Sekian pemaparan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.